Juga Nabi Yunus alaihissalam yang masyhur. Setelah dia meninggalkan wilayah Nainawa, kemudian dia coba mencari lokasi dakwah lain, padahal sebenarnya dia keliru pada saat itu. Karena dia harusnya bersabar. Yang terjadi adalah akhirnya Allah SWT masukkan dia ke dalam perut ikan paus, dan Allahu alam berapa lama dia di sana. Tapi setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah SWT dan Allah ijabah dia. Bahkan saking tulusnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah pada saat itu dan mengakui kesalahannya, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berdoa menggunakan apa yang diucapkan oleh Yunus ini kecuali diijabah. Kecuali diijabah. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan kisahnya, surah nomor 21 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhannun atau Yunus. Ya, ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima dakwanya. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya. Dia pikir itu boleh. Allah tidak hukum dia, padahal sebenarnya Allah akan marah sama dia. Kenapa tinggalin lokasi dakwah sebelum ada perintah? Walaupun niatnya baik. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di perut ikan. Ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itu ayat 87-nya Al-Anbiya. Ayat 88-nya maka kami perkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan itu, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Surah Yunus juga disebutkan tentunya dalam surah Shaffat yang masyhur, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148 ya. Itu disebutkan kisah Nabi Yunus, kurang lebih mirip seperti tadi tapi lebih terinci sedikit ya. Surah Shaffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah doa ini, perumpamaan hamba yang belum Allah Maha Tinggi beri jawaban doanya seperti seorang anak yang ibunya sedang marah padanya, lalu ibunya mengusirnya keluar rumah dan menutupkan pintu rumah untuknya. Kira-kira apa yang akan dilakukan si anak tadi? Tanda tanya. Apakah ia lalu pergi atau meminta maaf dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti kata beliau, si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu. Dan ketahuilah, saat si anak terus memohon, maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membukakan pintu lagi untuknya. Yakinlah Allah Maha Pengasih, jauh lebih pengasih dari ibumu. Maka bila belum kelihatan jawaban doa, maka lebih giatlah dalam berdoa lagi.